Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita Ayu Lestari dengan NPM 19 11 10 0359 dari kelas I semester 3 Prodi PGMI. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang aksiologi filsafat pendidikan Islam pada mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Aksiologi filsafat pendidikan Islam. Pertama, pengertian nilai dalam pendidikan Islam. Aksiologi berasal dari kata aksios, yaitu bahasa Yunani yang berarti nilai, dan logos yang berarti teori. Nilai adalah konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia atau masyarakat mengenai hal-hal yang dianggap baik atau benar dan hal-hal yang dianggap buruk atau salah. Menurut Hofmeister, nilai adalah implikasi hubungan yang diadakan oleh manusia yang sedang memberi nilai antara satu benda dengan satu ukuran. Jadi, bisa dikatakan bahwa nilai bersifat ideal, abstrak, dan tidak dapat disentuh oleh panca indera, sedangkan yang dapat ditangkap hanya barang atau tingkah laku yang mengandung nilai tersebut. Nilai dan implikasi aksiologi di dalam pendidikan ialah pendidikan menguji dan mengintegrasikan semua nilai tersebut di dalam kehidupan manusia dan membinanya di dalam kepribadian anak. Dengan demikian, aksiologi adalah salah satu cabang filsafat yang mempelajari tentang nilai-nilai atau norma-norma terhadap sesuatu ilmu. Salah satu yang mendapat perhatian dalam hal ini ialah masalah dalam etika. Objek materialnya adalah perilaku manusia yang dilakukan secara sadar, sedangkan objek formalnya adalah pengertian mengenai baik atau buruk, bermoral atau tidak bermoral dari suatu perbuatan atau perilaku manusia. Selanjutnya ada jenis-jenis nilai aksiologi. Nilai aksiologi terbagi menjadi dua jenis, yaitu etika dan estetika. Etika. Istilah etika berasal dari kata ethos, yang berarti adat kebiasaan. Etika merupakan cabang filsafat yang membicarakan perbuatan manusia. Etika dimulai bila manusia merefleksikan unsur-unsur etis dalam pendapat-pendapat spontan kita. Etika memerlukan sikap kritis, metodis, dan sistematis dalam melakukan refleksi. Karena itulah, etika merupakan suatu ilmu, di mana objek dari etika adalah tingkah laku manusia. Kemudian estetika. Estetika merupakan nilai-nilai yang berkaitan dengan kreasi seni dengan pengalaman-pengalaman kita yang berhubungan dengan seni. Estetika adalah salah satu cabang filsafat secara sederhana. Estetika adalah ilmu yang membahas keindahan. Estetika juga merupakan sebuah filosofi yang mempelajari nilai-nilai sensoris, yang kadang dianggap sebagai penilaian terhadap sentimen dan rasa. Estetika merupakan salah satu cabang yang sangat dekat dengan filosofi seni. Dilihat dari orientasi sistem nilai, nilai dapat dikategorikan dalam 4 bentuk, yaitu nilai etis yang mendasari orientasinya pada ukuran baik dan buruk, nilai pragmatis yang mendasari orientasinya pada berhasil dan gagal, nilai efek sensorik yang mendasari orientasinya pada menyenangkan atau menyedihkan, dan yang terakhir nilai religius yang mendasari orientasinya pada dosa dan pahala serta halal dan haram. Selanjutnya ada karakteristik nilai aksiologi. Ada beberapa karakteristik nilai yang berkaitan dengan teori nilai, yaitu objektif atau subjektif, dan absolut atau berubah atau abadi. Nilai objektif atau subjektif jika ia tidak bergantung pada subjek atau kesadaran yang menilai. Sebaliknya, nilai itu subjektif
jika eksistensinya, maknanya, dan validitasnya tergantung pada reaksi subjek yang melakukan penilaian tanpa mempertimbangkan apakah ini bersifat psikis atau fisik. Nilai absolut atau berubah merupakan suatu nilai yang dikatakan apabila nilai yang berlaku sekarang sudah berlaku sejak masa lampau dan akan berlaku sepanjang masa, serta akan berlaku bagi siapapun tanpa memperhatikan ras maupun kelas sosial. Aksiologi atau nilai menurut beberapa ahli. Pada presentasi ini, saya akan menyebutkan 5 para ahli yang berpendapat kepada aksiologi atau nilai, yaitu yang pertama, menurut John Sinclair. Dalam lingkungan kajian filsafat, nilai merujuk pada pemikiran atau suatu sistem seperti politik, sosial, dan agama. Sistem mempunyai rancangan bagaimana tatanan rancangan dan aturan sebagai satu bentuk pengendalian terhadap satu instruksi dapat terwujud. Kedua, menurut Wibisono, aksiologi adalah nilai-nilai sebagai tolak ukur kebenaran, etika dan moral sebagai dasar normatif penelitian dan penggalian serta penerapan ilmu. Ketiga, menurut Jalaluddin, aksiologi adalah suatu pendidikan yang menguji dan mengintegrasikan semua nilai tersebut ke dalam kehidupan manusia dan menjaganya serta membinanya di dalam kepribadian peserta didik. Keempat, menurut Kamus Bahasa Indonesia, aksiologi adalah kegunaan ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia yang kajiannya tentang nilai-nilai atau etika. Kelima, menurut Mautner, aksiologi membahas nilai-nilai atau norma-norma terhadap suatu ilmu di mana yang baik dan buruk, benar dan salah, serta tentang cara dan tujuan. Menurut Bramel, aksiologi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu moral conduct, tindakan moral yang bidang ini melahirkan disiplin khusus yaitu etika. Aesthetic expression, yaitu ekspresi keindahan yang melahirkan estetika. Socio-political life, kehidupan sosial politik di bidang ini melahirkan ilmu politik, sosial, dan politik. Selanjutnya, materi tentang implikasi aksiologi dalam dunia pendidikan. Implikasi aksiologi dalam dunia pendidikan. Aksiologi dalam dunia pendidikan adalah menguji dan mengintegrasikan nilai tersebut dalam kehidupan manusia dan membinanya dalam kepribadian peserta didik. Pendidikan harus memberikan pemahaman pengertian tentang baik benar, bagus buruk, dan sejenisnya kepada peserta didik secara komprehensif dalam arti dilihat dari segi etika, estetika, dan nilai sosial. Dalam masyarakat, nilai-nilai di dalam rumah tangga atau keluarga atau tetangga atau kota negara adalah nilai-nilai yang tak mungkin diabaikan dunia pendidikan. Bahkan sebaliknya harus mendapat perhatian. Aksiologi pendidikan Islam berkaitan dengan nilai-nilai tujuan dan target yang akan dicapai dalam pendidikan Islam. Sedangkan tujuan pendidikan Islam menurut Abu Dinata adalah untuk mewujudkan manusia yang soleh, taat beribadah, dan gemar beramal untuk tujuan akhirat. Nilai-nilai tersebut harus dimuat dalam kurikulum pendidikan Islam. Di antaranya mengandung petunjuk akhlak, mengandung upaya meningkatkan kesejahteraan hidup manusia di bumi dan kebahagiaan di akhirat, mengandung usaha keras untuk meraih kehidupan yang baik, mengandung nilai yang dapat memadukan antara kepentingan kehidupan dunia dan akhirat. Adapun kegunaan aksiologi dalam filsafat ialah konsep-konsep ilmiah yang dihasilkan oleh ilmu pendidikan secara potensial. Dapat mengundang perkembangan kritik pendidik baik yang datang dari kalangan para pengamat pendidik maupun umumnya yang datang dari kalangan
yang profesional pendidikan, yang termasuk filosof pendidikan, serta para pengelola dan pengembangan pendidikan. Di dalamnya, para ilmuwan pendidikan. Baik, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai materi aksiologi dalam pendidikan Islam. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.